Salah satu dari subscriber saya bertanya atau request agar saya membahas tentang AI. Spesifiknya adalah apakah AI ini berbahaya dalam keberagamaan kita? Apakah AI ini memberikan efek yang buruk atau mungkin sebaliknya? Pertama-tama mau saya disclaimer dulu bahwa saya tidak tahu persis bagaimana mekanisme AI itu. Yang saya tahu adalah seperti mesin penjawab ketika kita menanyakan apapun, termasuk masalah agama. Pertanyaannya adalah apakah kita tahu siapa yang mengisi suara di situ, atau dari mana suara itu diambil, atau apakah yang menjelaskan itu bertanggung jawab dengan kebenaran dari yang dijelaskan? Ya kalau Anda tahu siapa orangnya di situ, siapa yang mengisi, siapa yang menjawab, siapa yang mengawasi jawabannya, ya berarti sebetulnya AI hanya fasilitas saja. Seperti handphone, Anda bertanya kepada Pak Guru lewat handphone, ya AI sebagai handphonenya saja, penyampai saja. Sebetulnya Anda sedang mendengarkan ucapan guru tersebut. Kalau tidak tahu, oh berarti sama saja dengan belajar kepada internet atau berguru kepada Google. Artinya kita tanya sesuatu di AI, aplikasi misalnya, tapi AI juga ngambilnya dari Google. Karena setahu saya AI itu menghimpun informasi-informasi lalu mungkin memilih mana yang lebih banyak atau mana yang dianggap lebih benar oleh AI lalu disampaikan kepada kita. Itu berbahaya sekali. Kita belajar agama kepada orang yang kita tidak tahu siapa orangnya. Saya kira dalam kedokteran saja kita tidak akan serampangan. Kita bertanya tentang diagnosa penyakit kepada orang yang kita tidak tahu orang ini dokter apa bukan, hanya penyaji informasi. Masih lebih lumayan misalnya Anda baca di internet atau AI menyampaikan rujukannya, misalnya dikutip dari opini atau esai atau makalah yang ditulis oleh. Setidaknya kita tahu bahwasannya kita sedang belajar kepada orang itu, AI hanya sebagai penyampai. Kalau misalnya AI itu juga menjelaskan isi kitabnya, oh ini dikutip dari kitab ini, kitab itu, saya kira percuma. Kalau yang bertanya juga tidak ngerti, tidak bisa mengakses kitabnya apa, halaman berapa. Ya kalau bisa baca kitab, ngapain belajar ke AI? Biasanya orang yang ingin tahu jawaban tentang agama, tanyanya ke AI, itu mungkin dia tidak bisa mengakses di kitab. Sehingga dia cari yang bahasa Indonesia, dijawab oleh AI. Dijawablah oleh AI, ini ada dalam kitab ini, kitab itu. Misalnya mengutip satu makalah. Ya mesti yang paling penting di situ siapa yang nulis makalahnya. Karena apa pentingnya menyebut nama kitabnya, orang kita tidak tahu kitabnya apa. Apa benar yang dikutip itu sama dengan yang ada di kitabnya? Artinya kita kan percaya tanpa ada penunjangnya gitu. Sama dengan kita misalnya tanya kepada seseorang. Terus orang itu bilang, ini ada dalam kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Kita tidak bisa mengakses, maka satu-satunya yang kita percaya ya orang itu. Begitu juga kepada AI. Kalau AI-nya yang bilang ini di kitab itu, kita tidak tahu AI itu ngambil dari tulisan siapa. Berarti kita sama. Kita belajar kepada hal yang tidak jelas, diajarkan sesuatu yang juga kita tidak bisa memastikan itu jelas, benar apa tidak. Maka saya kira kalau AI itu mungkin fungsinya lebih kepada yang tidak berkaitan dengan agama ya. Mungkin ya cara bikin musik atau mungkin cara membuat bangunan atau apa, sehingga kita bisa praktekkan sendiri, kita bisa terapkan sendiri. Asal juga jangan masalah bangunan yang terlalu rumit ya, kecuali Anda memang sudah mengerti, sudah bisa membaca referensi, hanya mungkin ingin lebih cepat. Anda ingin tahu referensinya dan Anda punya waktu untuk ngecek. Mungkin boleh. Jadi sebetulnya belajar itu AI, Google, apapun itu sebagai perantara saja. Sementara apa yang disampaikan oleh mereka itu sumbernya dari mana, itu yang lebih penting. Maka jauh lebih efektif Anda belajar kepada guru di pengajian atau di mana Anda tanya. Setidaknya Anda tahu orangnya siapa yang bertanggung jawab menjawab Anda itu. Misalnya ikut kajian Ustadz A, Anda tanya kepada Ustadz A. Walaupun Ustadz A itu tidak menjelaskan dari mana sumbernya, dia bertanggung jawab. Kita yakin orang ini ngerti. Walaupun dia sebutkan sumbernya di mana, kita juga apa gunanya kita tidak bisa mengakses. Kecuali kita punya kapasitas. Misalnya ada Ustadz bilang ini ada dalam kitab ini, halaman ini. Apa kita bisa baca? Kan tidak. Terus apa gunanya itu?
Tetapi setidaknya lebih lumayan daripada AI yang kita tidak tahu menahu siapa AI itu. Siapa orang yang mengisi di situ? Setidaknya kita sama-sama gelap, tapi kalau bertanya kepada orang langsung, kita tahu, oh orang ini yang jawab. Malah nanti bisa kita tuntut, oh orang ini saya tuntut nanti. Kalau dia kasih jawaban yang salah. Makanya biar nggak seenaknya orang itu ceramah, ngajarin orang gitu. Hati-hati, setiap yang Anda bicarakan diikuti orang bermasalah, ya Anda akan kena masalah juga. Ya, artinya begini, ini rasional sederhana saja. Anda memasrahkan sesuatu yang penting berurusan dengan Allah, berurusan dengan agama, Anda pasrahkan, Anda tanyakan kepada orang yang Anda tidak kenal siapa dia. Walaupun orang itu menjelaskan sumbernya, Anda tidak bisa mengakses sumbernya itu benar apa tidak. Kan nggak ada bedanya ketika misalnya AI menjawab ini hukumnya haram, ada dalam kitab A, B, C, D. Apa bedanya bagi Anda ketika AI-nya menjawab ini hukumnya wajib, ada dalam kitab A, B, C, D? Toh untuk memastikan benar nggak di kitab itu juga Anda tidak bisa. Jadi sesuatu yang nampaknya rapi tapi kita tidak bisa akses, ya percuma. Sama dengan dikasih uang tapi kita tidak bisa tahu fungsinya uang itu apa. Atau Anda dikasih handphone atau dikasih sesuatu tapi Anda tidak bisa mengoperasikannya. Kan nggak ada manfaatnya. Begitu ya. Nah kalau misalnya AI itu setidaknya meminsen satu nama. Ini diambil dari jawaban Ustadz ini. Ini diambil dari jawaban Ustadz itu. Setidaknya berarti itu sudah beredar di internet. Bisa Anda pastikan, bisa Anda cek. Setidaknya di situ mungkin Ustadz itu punya website pribadi, punya situs pribadi, atau ada media yang mengutip itu dan di situ ditulis namanya, ditulis oleh, makanya di internet itu tulisan-tulisan itu mesti ada penulisnya. Dia yang bertanggung jawab. Bagi orang yang tidak bisa mengakses, walaupun di situ ditulis dalam kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Lah apa gunanya bagi kita? Kita nggak tahu kitabnya, lihat kitabnya juga gelap. Ini kitab apaan sih? Nah kalau orang yang mengerti bisa mengakses kitab, mungkin AI itu bahasanya cuma sebagai library saja, sebagai ensiklopedia, atau mungkin sebagai kalkulator lah kalau dalam hitung-hitungan. Nah ini logika sederhana, hitung-hitungan ya. Kalkulator itu kan untuk mempermudah ya, hitungan jumlah yang besar sebetulnya kan bisa kita pastikan. Dengan ilmu yang kita pahami bisa kita oret-oretin sendiri, dan itu akan sama. Karena kita tahu bagaimana cara menghitung perkalian 570 dikali 376. Kita bisa tulis dua angka itu, kita garis, kita turunkan satu-satu sampai selesai, angkanya pasti ketemu. Kenapa orang tidak mempermasalahkan kalkulator? Karena itu angka pasti. Nah kalau masalah kitab, AI menjawab di kitab ini misalnya, apalagi nggak ada jawaban di kitabnya, langsung hukumnya haram, wah repot itu. Terus pertanyaannya ketika dijelaskan kitabnya, apakah kita bisa melacak kitab itu sebagaimana ketika kita misalnya melacak apakah benar kalkulator ini menjawab angka demikian? Kita hitung sendiri, manual. Gak bisa Pak. Kecuali kalau kita bisa, mampu ya oke-oke saja. Kita bisa cek, kita bisa pastikan. Begitu ya. Jadi kalau bagi masyarakat yang gak mengerti sama sekali kitab, gak mengerti sama sekali sumber-sumber ilmu ini dari kecuali Quran dan Sunnah saja, nggak ngerti bagaimana tafsir, nggak ngerti bagaimana ulama fikih, bagaimana usul fikih, bagaimana hadis, bagaimana sarannya hadis. Terus dia tanya ke AI, terus di AI dijelaskan ada dalam hadis Rasulullah nomor sekian, nomor sekian. Apa Anda bisa buktikan itu benar? Nggak bisa. Oh berarti Anda percaya kepada orang yang tidak jelas siapa orang itu? Dan Anda percaya begitu saja. Wah itu saya kira tidak baik ya. AI itu mungkin bermanfaat tapi tidak di bidang agama. Kalaupun di bidang agama mungkin bermanfaatnya bagi orang-orang yang sudah mengerti bagaimana melacak, sebagaimana kalkulator itu bermanfaat bagi orang yang bisa menghitung. Kalau orang tidak bisa menghitung sama sekali, Anda pakai kalkulator 700 dikali 600, angka berapapun di situ, Anda terima mentah-mentah. Tapi Anda tidak bisa membuktikan itu benar atau salah, yaitu buta namanya ya. Buta. Allahumma hadina